Salam jemaat yang dikasih Tuhan. Pada hari ini saya akan menyampaikan satu kebenaran firman Tuhan yang saya berharap akan menguatkan kita semuanya untuk melewati masa-masa yang sulit, masa-masa yang sukar karena kasus virus corona ini. Saya akan membacakan dalam satu bagian Mazmur pasal 77 ayat 1-3 dengan judul firman Tuhan, perbuatan Allah di masa lampau untuk pemimpin biduan menurut Yedutun Mazmur Asaf. Aku mau berseru-seru dengan nyaring kepada Allah, dengan nyaring kepada Allah supaya ia mendengarkan aku. Pada hari kesusahanku aku mencari Tuhan, malam-malam tanganku terulur dan tidak menjadi lesu, jiwaku enggan dihiburkan. Jadi ini adalah sepenggal dari cerita Bani Asaf tentang kehebatan Allah di masa lampau, di mana Allah pernah melakukan sesuatu yang besar untuk orang-orang Israel, yaitu ketika mereka sedang menempuh perjalanan dari tanah Mesir menuju tanah Kanaan. Dan pada waktu itu, ya, menurut kisah yang diterima oleh Asaf, yaitu tentang perjalanan Musa sebagai pemimpin, yaitu ketika mereka harus menyeberang Laut Teberau. Jadi di belakang adalah tentara-tentara Firaun, kemudian yang di depan adalah lautan yang luas dan tidak ada jalan lain yang harus mereka tempuh. Ke belakang mereka akan binasa oleh tentara-tentara Firaun, ke depan mereka ada Laut Teberau yang akan bisa juga membunuh dan menenggelamkan mereka. Nah, bagaimana ketika Musa di tengah kesulitan seperti itu? Saya percaya kalau misalkan kita adalah salah satu orang-orang yang dipimpin oleh Musa, mungkin kita akan bersungut-sungut, kita akan menggerutu, dan kita akan berkata, "Hai Musa, kenapa engkau membawa kami bukan untuk ke tempat yang terbaik, tapi justru engkau akan membinasakan. Lihat, di belakang ada tentara yang akan membunuh kami. Di depan ada lautan luas juga yang akan membinasakan kami." Jadi saat seperti itu bukanlah hal yang mudah untuk menyelesaikan sebuah keadaan. Tetapi Asaf menyampaikan kepada kita, di sini dikatakan, aku mau berseru-seru dengan nyaring kepada Allah. Kepada Allah dengan nyaring aku berseru. Jadi ketika keadaan menjadi sulit dan sukar, yang dilakukan oleh Bani Asaf adalah ia berseru kepada Allah dengan suara nyaring. Jadi ketika keadaannya menjadi sulit, dia tidak menjadi, ya, dalam hal ini Asaf menceritakan Musa, ya, dia tidak menjadi putus asa, tidak menjadi hilang pengharapan, tidak kemudian menjadi tidak berdaya, tapi di tengah himpitan dan kesulitan, ya, di sini dikatakan Asaf berkata, ya, bahwa mereka berseru-seru kepada Allah. Saya percaya ketika kita semuanya misalkan ada tersesat di tengah hutan, kita tidak akan berteriak dengan lembut atau dengan merdu, tidak. Pasti yang akan diupayakan adalah teriakan yang sangat kencang. Mungkin kita akan berteriak, tolong, tolong, ya, sampai sekencang-kencangnya. Kenapa? Karena kita berharap suara kita akan didengar oleh orang lain. Nah, demikian juga ketika keadaan sulit, mari kita akan terus berseru-seru kepada Tuhan, berseru di dalam doa-doa kita, dan kita juga tetap tekun merenungkan kebenaran firman Allah. Ya, untuk hari-hari ini ibadah dibatasi karena keadaan virus corona seperti ini. Saya berharap sidang jemaat tetap terus berseru-seru kepada Allah. Ya, di sini kemudian ayat yang ketiganya, ya, selanjutnya ketika ia berseru, harapannya adalah supaya ia mendengarkan aku. Jadi ketika kita berseru-seru kepada Allah, hanya satu harapan kita adalah Allah mendengar seruan kita, Allah mendengar doa kita, Allah mendengar segala kesusahan kita, Allah menjawabnya,
Allah mengabulkannya. Kemudian pada ayat yang ketiga, pada hari kesusahanku aku mencari Tuhan. Jadi Asaf tahu persis bahwa di tengah kesusahan yang satu-satunya pribadi yang dapat menolongnya adalah Allah. Ya, di sini dan kemudian malam-malam tanganku terulur dan tidak menjadi lesu, jiwaku enggan dihiburnya. Jadi Bapak Saudara yang dikasih Tuhan, di tengah kesulitan seperti ini, mari saya mengajak seluruh sidang jemaat tetap mencari Allah, tetap kita punya iman bahwa virus corona yang sedang kita alami itu, Bapak Saudara, tidak selama-lamanya. Hanya ada musim, ada masa tertentu, dan Tuhan akan menggantikannya dengan musim yang terbaik. Nah, saya ingin menyampaikan kepada Bapak Saudara, mengapa kita harus berharap kepada Tuhan di tengah kesesakan. Ya, saya ingin menyampaikan yang pertama, kenapa kita harus berharap. Karena hanya satu-satunya Allah yang sanggup menolong kita. Ya, tidak ada yang lain yang bisa menolong kita di tengah himpitan seperti ini. Ya, Tuhan memang pakai banyak cara ya. Kalau misalkan hari-hari ini medis ya, pemerintah pakai para dokter, perawat, dan tenaga medis yang lainnya untuk menolong saudara-saudara kita yang mengalami penyakit ini. Tetapi kita yakin bahwa satu-satunya yang sanggup menolong kita adalah Allah. Jadi saya berharap dan saya menekankan kepada Bapak Saudara, tetaplah berharap kepada Allah, karena satu-satunya Dia pribadi dan Tuhan yang sanggup menolong kita. Kemudian yang kedua, Bapak Saudara, yakinilah bahwa di tengah-tengah kesulitan Allah tetap setia untuk menolong dan memelihara kita. Allah tidak pernah tinggalkan kita. Ya, kalau Bapak Saudara lihat kisahnya orang Israel, juga Allah tidak membiarkan mereka perjalanan melewati padang gurun, melewati berbagai keadaan. Allah tetap menolong. Ada tiang awan, ada tiang api, ada roti mana, ada pakaian yang tidak pernah rusak. Demikian juga kasutnya. Allah pelihara kesetiaannya kepada umat pilihannya. Dan saya percaya Bapak Saudara juga senantiasa akan ditolong, akan dipelihara, akan senantiasa Allah nyatakan pertolongannya kepada kita. Masa kesukaran Allah izinkan adalah supaya kita melihat bahwa Tuhan ajaib, Tuhan luar biasa, Tuhan sanggup menolong kita. Jadi harapan saya kepada Bapak Saudara, saya hanya dua bagian ini saja. Yang pertama adalah Allah adalah satu-satunya penolong, dan yang kedua adalah Allah setia untuk memelihara dan menolong kita. Jadi dari kisah ini Bapak Saudara, kalau Bapak Saudara lihat di ayat terakhirnya, ya, di dalam pasal yang ke-77, di sana Allah juga menyatakan pertolongannya. Orang Israel yang harus melewati Laut Teberau, di belakang ada tentara Firaun, di depan ada Laut Teberau. Ya Bapak Saudara, Allah membuatnya lautan itu menjadi kering. Kemudian bangsa Israel dapat menyeberang. Kemudian akhirnya Bapak Saudara, orang Israel selamat. Allah menghukum para tentara-tentara Firaun. Kemudian mereka ditenggelamkan dan binasa. Yakinilah Bapak Saudara, ketika keadaan saat ini menghampiri kita, kesukaran, kesulitan, kita akan tetap terus sekuat tenaga mencari Allah. Kita akan tetap terus berseru kepada Dia, maka Ia akan sanggup menolong. Hari ini saya berkata kepada kita semuanya, yakinilah bahwa Allah pasti sanggup menolong kita di tengah berbagai keadaan. Doa saya untuk Bapak Saudara semua, seluruh sidang jemaat, kiranya kuasa darah Yesus menutup bungkus, seperti Ayub dipagari oleh Allah, sehingga dia akan senantiasa terpelihara. Hari ini juga kiranya Allah memagari seluruh sidang jemaat, sehingga dalam keadaan yang sulit, keadaan yang genting, keadaan yang tidak menentu, engkau dan aku dipelihara, ditolong, disertai. Yakinilah bahwa Tuhan sanggup menolong dan memberkati kita. Puji Tuhan, inilah renungan yang dapat saya sampaikan. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita. Amin.